Santo di Raja Kayak Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe sebelumnya, yang udah like video ini juga, yang udah share ke teman-teman. Makasih banyak. Berkat dukungan teman-teman, alhamdulillah saya makin kesini makin semangat syutingnya, makin semangat nge-vlog. Tujuan saya biar selama apa yang saya dapetin, apa yang saya pelajari bisa saya share ke teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini sebelum saya memulai vlog ini teman-teman dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat, ternaknya juga sehat, nggak ada yang sakit, nggak ada yang lagi pusing nyari obat ternak. Mudah-mudahan lagi kelimpahan berkah, nggak kurang satu apapun. Jadi gimana teman-teman, saya udah share step-step beternak, udah share mengenai memilih jenis kambing, terus memilih pakan, memilih jenis bibit, terus memilih manajemen kesehatan dan penyakit, terus manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Saya udah share step-step, semuanya juga udah share. Secara detail juga saya udah bagi ke teman-teman semua. Bahan pakan juga udah saya share, cara bikin pakan juga udah saya share. Jadi apakah teman-teman sekarang masih bingung atau udah mantep mau memulai bisnis peternakan, atau teman-teman masih terkendala modal mungkin. Jadi kalau misalnya urusan modal, memang saya nggak bisa pungkiri ya teman-teman, setiap usaha itu ada modalnya. Bohong kalau misalnya kita mau memulai usaha itu yang penting niatnya, yang penting serius, modal nomor sekian, ya enggak juga. Semua usaha itu butuh modal. Bahkan ada pepatah Jerbasuki Mawabio. Jadi semua kemuliaan, semua kejayaan itu ada modalnya. Sederhananya setiap usaha ada modalnya. Ya modal tuh banyak, modal ilmu, modal niat, modal duit juga, itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih kesulitan dalam modal, belum punya modal sama sekali misalnya, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman kalau misalnya udah cakap secara ilmu, udah yakin secara keilmuan dan secara keterampilan, saya rasa banyak orang-orang yang mau bekerja sama itu. Artinya mulai dari sistem gaduh aja dulu, mulai dari sistem merawat ternak orang lain. Banyak kok teman-teman peternak lain yang memulai dari sistem gaduh dulu. Jadi dulu saya juga waktu masih SD sampai SMA itu juga saya gaduh sapi orang kok. Itu sama aja gitu loh, nggak masalah gitu, nggak usah berkecil hati. Yang penting teman-teman bisa mengaktualisasikan diri, bisa memakai keilmuannya untuk mengembangkan ternak, meskipun itu ternak orang lain. Dan nanti kan suatu saat kan menjadi milik teman-teman semua. Nah, kalau sistem gaduh sendiri gimana? Sistem gaduh sendiri itu istilahnya sistem merawat ternak orang lain, terus kita dapat hasil dari pembagian. Nah, ini agak rancu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus obrolin secara detail ke pemilik ternaknya, bagaimana sistem pembagiannya, bagaimana sistem biaya pakannya. Jadi kalau misalnya biaya pakannya ikut teman-teman, nanti bagi hasilnya gimana. Kalau biaya pakannya ikut yang punya ternak, nanti bagi hasilnya seperti apa. Itu harus teman-teman omongin di awal, harus teman-teman clear di awal. Nggak boleh abu-abu, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ada sungkan-sungkanan. Ini bisnis, jadi ini urusannya sama duit. Daripada nanti di belakang ribut, daripada nanti di belakang berabe, mendingan teman-teman secara detail bahas di awal.
Nah, ini juga tetap harus ada hitung-hitungannya, harus ada hitam di atas putih. Paling tidak surat perjanjian atau MOU itu, meskipun ternaknya nggak banyak, meskipun ternaknya cuma misalnya 5, 10, tetap harus ada hitam di atas putih. Itu membantu teman-teman buat apa, menegakkan hak dan kewajiban. Jadi teman-teman tahu haknya, teman-teman juga tahu kewajibannya. Begitu juga pemilik ternak, dia punya hak juga punya kewajiban. Jadi kedua belah pihak mempunyai visi misi yang sama, tinggal dituangkan dalam sebuah perjanjian bagaimana perjanjian itu bisa mewakili satu sama lain. Jadi jangan sampai kerjasama itu bener-bener nggak ada tulisannya, itu jangan sampai, karena bagaimanapun juga urusan duit, urusan ternak itu sensitif. Jadi teman-teman jangan sampai berselisih di kemudian hari gara-gara tidak ada kejelasan di awalnya. Banyak orang-orang yang mau nitipin ternaknya untuk dirawat kepada orang yang punya keahlian. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nggak punya modal, teman-teman nggak bisa menyalurkan ilmunya. Jangan khawatir, banyak di luar sana yang orang-orang yang pengen menitipkan ternaknya kepada teman-teman semua. Asal teman-teman, yaitu teman-teman juga harus amanah, teman-teman juga harus bisa dipercaya, benar-benar bisa dipercaya, nggak asal merawat sekedarnya. Jangan. Teman-teman juga harus mulai membangun citra diri teman-teman, membangun nge-branding diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya branding yang kuat, punya track record yang bagus, pasti kesananya nanti makin banyak orang-orang yang nitipin ternaknya ke teman-teman. Karena di lingkungan saya sendiri ini banyak sebenarnya yang pengen nitipin ternak, cuman karena di sini itu orang-orangnya masih pada melakukan ternaknya itu masih konvensional, masih ngarit setiap hari. Jadi jarang yang mau melakukannya karena cukup berat teman-teman kalau ngarit setiap hari, karena nggak selalu musim itu banyak tanaman, nggak selalu musim itu banyak rumput, terus nggak selalu musim itu terang, ada kalanya hujan terus, ada kalanya hujan nggak berhenti dan kita kesulitan mau ngarit. Itu yang bikin peternak rada malas kalau sekarang itu mau gaduh, karena masih konvensional. Dan saya membagikan sedikit informasi, sedikit pengetahuan yang saya punya, sedikit teknologi buat teman-teman nggak ngarit setiap hari. Mudah-mudahan teman-teman makin semangat memulai bisnis ternaknya, makin punya referensi yang bagus buat pendamping teman-teman menjalani bisnis ternaknya. Itu aja teman-teman vlog saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Kalau misalnya niat udah semuanya udah, terus kehalang di modal, jadi teman-teman masih punya cara lain untuk mewujudkan impian teman-teman. Saya yakin setiap kemauan pasti ada jalan. Kalau misalnya teman-teman mau, teman-teman niat, teman-teman beneran, pasti ada jalannya. Mudah-mudahan vlog saya hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa follow IG saya di Raja Kaya Farm, Facebooknya juga sama, Raja Kaya Farm, TikTok juga. Boleh ya teman-teman nanya di kolom komentar kalau misalnya teman-teman ada hal yang bingung yang pengen ditanyain. Kalau misalnya pas lenggang saya pasti langsung balas, kalau misalnya enggak malamnya pasti saya balas. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.